Syukur alhamdulillah disampaikan karya Allah Ta'ala, karena pada hari ini hari Ahad 8 Rabiul Awal 1445 Hijriah, kita diizinkan Allah berada dalam majelis ini untuk watawasau bil haqq watawasau bis sabr. Tema kita pada hari ini adalah kerinduan kepada Rasul serta pengamalan rasa rindu itu sebagai bahan renungan memaknai milad Rasulullah SAW. Mari kita mulai dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu pertanyaan yang selalu timbul dalam hati kita, yang seharusnya setiap saat bergelora dalam hati kita. Dengan izin Allah, 2 pekan yang lalu kami datang ke Tanah Suci, berkesempatan untuk mampir ke makam Rasulullah SAW. Dan saat tertentu memang kita diberikan peluang untuk mendatangi tempat antara rumah Rasul dengan mimbarnya yang disebut dengan Raudhah. Itu ngomong Pak Habib, tidak tahu orang lain gitu ya. Kita sekeluarga rasanya tidak datang di sana itu, baru aja lewat di depan makam Rasul itu kita udah nggak bisa, menangis, menangis. Sehingga memang pertanyaan kita sebetulnya, apa kita merindukan Rasul? Mungkin secara spontan semua mengatakan iya. Tapi apa benar begitu? Ya ini pernah dinyanyikan oleh Bimbo gitu ya. Menyatakan kerinduan pada Rasul. Apakah benar itu atau tidak? Ya kita sendiri yang bisa menjawabnya. Ini kata-katanya sangat bagus. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu yang tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, tapi seakan engkau di sini. Cintamu Rasul pada manusia itu sangatlah luar biasa. Pertanyaannya, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Dulu Pak Bangun ketika masih remaja, nyanyikan lagu ini buat saya biasa saja. Tapi di hari tua ini kalau nyanyi ini, nangis. Kenapa kita nangis? Kita katakan itu pada Rasul. Pertanyaannya, Rasul itu gak kepada kita? Ini adalah petikan dakwah dari Ustaz Al-Hidayat yang mengatakan bahwa suatu saat Rasulullah itu bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian siapa orang yang paling sempurna imannya? Para sahabat mencoba menjawab, para malaikat. Rasul mengatakan pastilah para malaikat beriman.
karena merupakan utusan Allah untuk menyampaikan risalah kepada para nabi. Kemudian sahabat mengatakan lagi, apakah para nabi? Pastilah para nabi beriman karena mendapatkan tugas dari Allah untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat. Kemudian dengan malu-malu sahabat bertanya, apakah itu kami ya Rasul? Rasul mengatakan kalian beriman, tapi iman kalian belum sesempurna yang saya maksud. Kalau kita jadi sahabat pada saat itu pasti kita penasaran, ya Rasul, siapa orang yang sempurna imannya itu? Rasul nunduk, kemudian dengan suara tersendat dia mengatakan, orang yang sempurna, paling sempurna imannya itu adalah umatku yang hidup di akhir zaman. Mereka tidak pernah mendengar suaraku seperti kalian mendengar suaraku. Mereka tidak pernah melihat aku bertindak sebagaimana kalian melihatku. Tapi cinta mereka kepadaku melebihi cinta kalian padaku. Dan aku merindukan mereka saudara-saudaraku. Tuhan pesan, kaumnya Musa kelihatan, mukjizatnya bagus, tongkat dilempar jadi ular, tongkat dipukulkan ke batu keluar 12 mata air. Quran surah kedua ayat ke-60. Apa yang terjadi? Umatnya masih mau beriman dengan Nabi Isa alaihissalam. Masih kelihatan, orangnya ada, nabinya ada, mukjizatnya ada, rasulnya ada, lipat luar biasa, mukjizatnya luar biasa, istimewa. Tapi apa yang terjadi? Dicari-cari nabinya mau dibunuh. Belum beriman juga. Muhammad SAW spesial. Perhatikan. Kalau orangnya kelihatan Anda yakin, Anda beriman, itu wajar. Muhammad SAW. Ada orang yang tidak pernah melihat, tidak pernah menatapnya, mimpi pun belum tentu berjumpa dengannya, tapi mau beriman kepada Muhammad SAW. Antum pernah melihat Nabi SAW? Berjumpa dengan Nabi SAW? Maka beruntunglah antum, karena orang-orang yang beriman kepada Nabi SAW tanpa pernah melihatnya, itulah orang yang disebut oleh Nabi SAW sangat dirindukan oleh beliau. Satu kali beliau melihat para sahabat yang mengatakan, "Ana mushtaqun bi ikhwani." Saya sekarang sedang merindukan saudara-saudara saya. Kata sahabatnya, "Alasna ikhwanak?" Ya Rasulullah, bukankah kami saudara-saudaramu? Kata Nabi, "Bal antum ashabi." Kalian itu bukan saudara-saudaraku, kalian sahabat-sahabatku. Ikhwani humul ladzina lam yarawni walakinnahum yu'minuna bi. Saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang tidak pernah melihatku, tapi mereka mau beriman kepadaku. Jadi kalau Nabi saja merindukan antum, kenapa tidak merindukannya? Kalau Nabi menantikan kita di surga, kenapa kita tidak menjemput penantian itu? Karena itu Muhammad SAW akan menjemput umatnya di surga dan tidak melangkahkan kaki ke dalamnya sebelum berkumpul umatnya dibimbing beliau oleh SAW ke surga. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Saudara sekalian, sangat miris sebetulnya di masyarakat kita apa yang disebut dengan sunnah Rasul itu kadang-kadang melecehkan Rasul. Beberapa grup WA kalau hari Jumat malam Jumat itu sering sambil bercanda katakan, "Oi, sepinian grup kita malam ini." Terus yang lain katakan, "Iyo, kali pada sibuk menjalankan sunnah Rasul." Kita paham yang dimaksud itu. Barangkali itu sengaja dibuat oleh kaum Yahudi dan Nasrani untuk meledek Rasul kita. Kok Rasul yang mulia, yang sunnahnya menjadi hukum yang kedua setelah Al-Quran, itu yang disebut dengan sunnah Rasul, itu justru seolah hanya nafsu hewani, hubungan antara laki-laki dengan perempuan. Yang saya aneh, orang yang mengaku beragama Islam justru mengolok-olok kalimat sunnah Rasul. Boleh jadi mungkin karena sempitnya ilmu pengetahuan agama,
betapa sempitnya tentang pemahaman tentang hadis Rasul. Betapa banyak di mana-mana sekarang yang mengatakan kalau Rasul seperti tadi. Masya Allah, ini miris buat kita, sedih buat kita. Rasul yang seharusnya diagungkan oleh kita, tapi dilecehkan oleh umat Islam sendiri. Bagaimana tidak dilecehkan? Sunnah Rasul yang begitu agung, hukum taklidi nomor 2 setelah kita dengan Al-Quran, sunnah Rasul yang kedua. Kenapa sunnah Rasul diidentikan dengan hubungan badan suami istri? Ini yang sangat salah. Seolah-olah kalau menyebut seperti itu, Nabi itu seolah-olah disebutkan doyan kawin, doyan berhubungan badan. Ke situ kan nabinya. Saya dan kita semua tentu wajib mengkoreksi hal yang demikian. Karena sebetulnya konsekuensi dari kita bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah kita bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah dan Muhammad itu adalah uswatun hasanah, contoh teladan yang baik bagi manusia. Nah, mengapa kita harus merindukan Rasulullah SAW? Banyak alasannya. Yang pertama disebutkan bahwa Muhammad itu adalah Rasul dan penutup nabi-nabi, khataman nabiyyin. Memang jadi diskusi yang panjang Pak Bangun kalau kita lihat. Nah, kata-kata Muhammad sendiri sebagai nama itu dalam Al-Quran hanya disebutkan 4 kali. Sementara Nabi Ibrahim itu 69 kali. Yang paling banyak itu Nabi Musa 138 kali. Itu menjadi senjata bagi kaum Yahudi dan Nasrani untuk lebih meninggikan nabi yang lain di atas Rasul. Padahal Allah mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Rasul dan penutup nabi-nabi, karena tidak ada nabi setelah beliau lagi. Asbabun nuzul al-azab ayat 40 ini untuk mengcounter, karena Zaid bin Haritsah itu pernah, karena diangkat sebagai anak dari Rasulullah, pernah mengganti namanya menjadi Zaid bin Muhammad. Dikoreksi Allah. Nah, jadi kita memang wajar menjadikan Rasulullah sebagai idola kita. Jadi idola itu bukannya Lionel Messi atau Ronaldo, atau mungkin ada yang mengidolakan presiden pertama kita. Tapi seyogyanya yang diidolakan itu adalah Rasulullah SAW. Kenapa? Ya paling tidak sehari semalam 9 kali kita mengulang-ulang itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selanjutnya Allah menginformasikan bahwa Nabi Muhammad itu ditunjuk sebagai utusannya. Muhammadar Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhamau bainahum ila akhir hayat. Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir, tapi berkasih sayang sesama mereka. Dan tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. Jadi kalau kita mengulang-ulang untuk menyebutkan Rasulullah itu satu hal yang wajar, karena Allah yang menginformasikan bahwa Rasulullah itu utusannya. Dan kehadiran Rasulullah sebagai Rasul itu sudah diinformasikan 6 abad sebelumnya. Dari beberapa referensi memang Pak Bangun ya, tahun Masehi itu dikaitkan dengan kelahiran Isa Al-Masih. Dan Rasulullah lahir, nanti kita lihat di sejarahnya, tahun 571 Masehi. 20 April 571 Masehi. Tapi kedatangan Rasul
itu sudah diinformasikan oleh Nabi Isa. Wa isqala Isa ibnu Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Taurat wa mubasyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Isa mengatakan bahwa dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Isa membenarkan kitab-kitab yang turun sebelumnya, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahnya, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Tapi tak kala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti yang nyata, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi memang orang Yahudi dan Nasrani disebutkan dalam Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah 120, mereka tidak akan pernah senang kecuali kamu mengikuti mereka. Sebagian ulama menafsirkan surah Al-Fatihah ayat terakhir, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Itu al-maghdub itu diartikan sebagai orang Yahudi. Ad-dall itu diartikan sebagai orang Nasrani. Karena orang Yahudi tidak mengakui kenabian Rasul, sedangkan orang Nasrani mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Dan di negara kita ini ya Pak Bangun, ya sebentar lagi katanya kelahiran Isa Al-Masih akan diganti dengan kelahiran Yesus Kristus oleh Menteri Agama kita yang terhormat. Jadi sebetulnya orang Yahudi dan Nasrani itu tahu akan ada Nabi terakhir, tapi yang bikin mereka marah itu adalah kok Nabi terakhir itu lahirnya di Mekah, bukan di Palestina. Mereka nunggu-nunggu itu. Makanya maaf kalau menurut Ibu Irina Handono, Nabi Isa itu diinformasikan dilahirkan di musim dingin di kandang kambing. Sementara Al-Quran menginformasikan di surat Maryam, ketika Nabi Isa dilahirkan, itu Siti Maryam disuruh menggoyang-goyang pohon korma, dan pohon korma tidak akan ada tidak berbuah di musim dingin. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian diizinkan Allah suatu waktu datang ke Aqsa, amin, dan melihat, kalau boleh dikatakan itu kamarnya Maryam, di mana pada satu saat ketika Nabi Zakaria datang ke kamarnya Siti Maryam, beliau terkaget-kaget karena di kamarnya Maryam itu yang dalam keadaan hamil itu ada buah-buahan yang tidak mungkin ada saat itu karena bukan musimnya. Ketika ditanya oleh Nabi Zakaria, karena Maryam ini ponaan kalau itu beliau, dari mana aku dapat makanan ini? Maryam menjawab, ini dari Tuhanku. Karena memang kejadian Nabi Isa secara ilmu pengetahuan sampai akhir zaman pun susah diterima. Orang-orang Yahudi, orang Nasrani, walaupun mereka pemaksiat, tapi ketika ada seorang perempuan yang hamil tanpa suami, itu mereka melecehkannya luar biasa. Termasuk Maryam, sehingga Maryam memang mengasingkan diri. Tapi dengan izin Allah, silakan Bapak-bapak dan Ibu nanti buka di surat Maryam. Ketika mereka mengejek-ngejek Maryam, Nabi Isa yang dalam gendongan pada saat itu dengan izin Allah ngomong, sesungguhnya aku adalah Abdillah. Memang secara teori ilmu modern tidak mungkin seorang perempuan hamil tanpa suami. Ditarik lagi ke Nabi Adam, tidak mungkin Nabi Adam dilahirkan tanpa ada bapak dan ibunya. Nah, tapi itu rahasia Allah. Nah, kedatangan Nabi Muhammad, Nabi Isa sendiri yang sudah masih tahu bahwa akan datang seorang Nabi yang namanya Muhammad, dan ternyata jangka waktunya hampir 600 tahun. Di beberapa ayat dikatakan bahwa orang Yahudi dan Nasrani itu kenal dengan Rasulullah Muhammad.
Antara lain di surah Al-Baqarah 146 dan surah Al-An'am ayat 20. Mereka mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Tapi yang membuat mereka marah itu kenapa Nabi Muhammad terlahir dari ngomong bukan langsung dari mereka. Makanya Bapak dan Ibu sekalian kalau mempelajari beberapa cerita-cerita tentang Siti Hajar. Siti Hajar itu kan sengaja dikatakan bahwa itu seorang budak belian yang kulitnya hitam legam seperti pantat kuali. Padahal menurut saya pernah tanya sama Pak Adi Hidayat, ya orang di sana di Ethiopia itu pun sama seperti saudara kita di Aceh. Saudara kita di Aceh itu sampai orang Malaysia menyebutnya Aceh itu kependekan. Dari apa? A itu Arab, C itu Cina, E-nya Eropa, H-nya Hindustan. Kalau Bapak dan Ibu pernah ke Aceh atau bahkan pernah ke Sumatera Barat di daerah Lintau sana atau mungkin di daerah Jakarta, Tugu namanya, itu ada orang-orang yang betul-betul seperti orang Eropa, matanya biru, kulitnya putih, cantik ya. Di Sigli di Aceh itu juga begitu. Tapi kalau kebetulan keturunannya keturunan yang H, Hindustan, nah itu mungkin mirip dengan Haji Abdul Razak, mungkin kulitnya gelap. Tapi yang Siti Hajar itu jangan-jangan seperti keturunan Eropa itu putih cantik. Karena konon kabarnya Siti Sarah, istrinya Nabi Ibrahim yang pertama itu adalah satu dari the most beautiful woman in the world katanya. Nah mungkin mau diganti dengan yang lain gitu ya. Artinya Siti Hajar itu setara dengan Siti Sarah. Nah kenapa orang Yahudi dan Nasrani bikin cerita itu? Untuk membenyokkan Rasulullah. Oh nenek moyang kau itu Buddha, hitam. Padahal Nabi Ismail itu kan kabarnya ya sama mirip seperti Nabi Ibrahim, sama seperti Rasulullah, gantengnya luar biasa. Tapi mereka mendustakan itu kenapa? Karena ya ingin memang membenyokkan Rasulullah. Mereka ingin dari keturunan mereka. Nah ini silsilah Rasulullah ini kalau Pak Adi Hidayat enak aja ngomongnya Pak Gamonnya, kalau kita mungkin sepermati nyebutkan ini. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim dan seterusnya sampai bin Adam, itu satu nafas saja beliau itu. Saya coba ngafal-ngafal paling baru sampai 10 udah putus nafas. Tapi memang Nabi Muhammad itu terkait langsung dengan Nabi Adam sebagaimana halnya dengan kita sebetulnya. Karena nenek moyang kita dulu ada Nabi Adam dan Siti Hawa. Kenapa sekarang dibikinkan bersuku-suku? Apa kata Allah? Lita'arofu, supaya kalian saling mengenal. Kalau kita ingat bahwa nenek moyang kita itu satu, sebetulnya nggak perlulah ada perperangan di muka bumi. Itu berduluran. Wong gitu gano kata orang. Nah Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus merindukan Rasulullah SAW itu karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa dalam diri Rasul Muhammad itu terdapat contoh yang baik, uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Sehingga sangat keliru kalau kita menjadikan manusia lain yang sebagai idola kita. Harusnya idola kita adalah Rasul yang namanya paling tidak 9 kali kita sebut sehari semalam. Subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Itu minimal. Kalau tambah lagi dengan rawatib 12, tambah lagi dengan duha, tambah lagi dengan tahajud, tambah lagi dengan tahiyatul masjid dan seterusnya. Makin sering kita bersyahadat, makin sering kita bersyahadat, makin sering kita kontak dengan Allah dan Rasul. Jadi kami kemarin itu mencoba memaknai bahwa ternyata tawaf itu sebetulnya identik dengan 1 rakaat dalam sholat. Nah tawaf itu kan berputar seperti angka 0. Sholat kita rukuk 90 derajat,
sujud 135 derajat. 2 kali 135, 270 tambah 90, 360. Jadi satu rakaat dalam sholat itu setara dengan satu putaran tawaf. Dan kalau kita berputar seperti tawaf itu, maka garis gayanya, resultan gayanya akan menuju ke atas seperti kita membuka tutup botol. Nah itu ternyata implementasi dari kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kalau kita berhasil menolkan diri kita yang satu hanya Allah, secara ilmu matematika yang pernah disampaikan oleh Pak Hari dulu, 1 dibagi 0 tak berhingga. Dan sepanjang waktu kita selalu mengorientasikan diri hanya pada Allah. Tapi untuk implementasi, Allah memberikan kita contoh teladan yang baik, yaitu Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul itu? Allah menginformasikan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasul itu memiliki budi pekerti, akhlak yang agung. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau sempat beli bukunya dari Imam Tirmizi, kalau nggak salah Pak Bangun, judulnya Sama'il Muhammad. Sama'il Muhammad itu menggambarkan Rasulullah itu termasuk fisiknya. Rambut beliau bagaimana, kemudian beliau berjalan seperti apa. Silakan nanti dicek. Saya tadi pagi ngecek di Play Store, itu ternyata ada PDF-nya Pak Bangun, bisa dipelajari. Sehingga memang kalau kita merindukan Rasulullah, sebetulnya kita harus menempatkan diri, berupaya untuk meniru Rasulullah sedekat-dekatnya. Nah itu baru disebut kita rindu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena kata Allah, Rasul itu budi pekertinya agung, perilakunya mulia. Agung, mulia itu bahasa lain dari akhlakul karimah. Dan Rasul mengisyaratkan, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk kesempurnaan akhlak manusia. Dan kata Siti Aisyah, istri Rasulullah, akhlak Rasul adalah Al-Quran. Jadi kalau kita memang mencoba meniru Rasulullah SAW, pada dasarnya kita berupaya untuk meniru apa isi Al-Quran. Tidak hanya membaca, tapi kita mentadaburinya, kemudian memahaminya dan melaksanakannya. Bahkan Rasul memberikan isyarat, balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku walaupun hanya 1 ayat. Itu dengan cara apa? Dengan perbuatan, dengan contoh, dengan amal, tidak hanya omdo. Karena mau ngomongnya Pak Bangun yang di depan Ka'bah, kita lihat perilaku Islami itu juga susah ditemui ya Pak Aga ya. Orang sibuk sikut-sikutan, orang sibuk dorong-dorong hanya sekedar mencium Hajar Aswad. Orang dorong-dorongan, sikut-sikutan hanya sekedar sholat di Raudhah. Sikut-sikutan hanya sekedar bisa sholat di Hijr Ismail. Jadi nilai-nilai Islam itu hanya diomongkan, tidak dipraktekkan. Padahal Rasul ngasih isyarat bahwa manusia itu dilihat dari akhlaknya. Dan Al-Quran mengisyaratkan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang akhlaknya paling mulia. Nah, bagaimana akhlak dan sifat Rasulullah SAW? Allah diinformasikan bahwa sifat dan akhlak Rasulullah itu disebut dengan fatonah, amanah, sidik dan tabligh. Fatonah itu artinya cerdas. Mustahil bagi Rasul seorang yang bodoh. Amanah itu artinya jujur. Mustahil bagi Rasul berkhianat. Sidik itu artinya benar. Mustahil bagi seorang Rasul berbohong. Dan Rasul selalu dapat tugas untuk baligh, menyampaikan. Dan tidak mungkin bagi seorang Rasul menutup-nutupi kebenaran.
Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada yang menarik memang. Para nabi itu dalam Al-Quran dipanggil Allah memang nama-namanya. Ya Adam, ya Musa, ya Ibrahim. Tapi khusus untuk Rasulullah SAW ternyata memang beda. نادي رسوله صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد بل وقد نادى على كل الانبياء باسمائهم المجرده فقال تبارك وتعالى يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه يا نوح اهبط بسلام منا وبركات يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا يا موسى لا تخف يا يحيى خذ الكتاب بقوة يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى فلما أراد أن ينادى على الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم قال تبارك وتعالى يا أيها النبي ربك ينادي تبارك وتعالى بمحبة رسول الله عند الله لم ينادي رسوله باسمه محمد والله في كل القرآن من الفاتحة إلى الناس يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا يا أيها المدثر قم فأنذر سبحان الله وما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم محمد إلا بقرينة الرسالة والنبوة فقال تبارك وتعالى وما محمد إلا رسول الله أكبر وما محمد إلا رسول. Itu mungkin hanya menurut kita. Bagaimana kata kaum non-muslim? Berapa tahun yang lalu seorang non-muslim yang namanya Michael Hart itu merilis satu buku yang judulnya 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah kehidupan manusia. Ternyata dalam 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam kehidupan manusia itu, dia menempatkan Rasul sebagai yang nomor 1. Ketika ditanya oleh para hadirin yang hadir di seminar itu, dikatakan oleh Michael Hart, dapat kita saksikan penaklukan yang dilakukan bangsa Arab pada abad ke-7 sampai 14 terus memainkan peranan penting dalam sejarah umat manusia hingga saat ini. Dari segi inilah saya menilai adanya kombinasi yang tidak terbandingkan antara aspek pengabdian kepada Tuhannya Allah dan bidang duniawi yang melekat pada diri pengaruh Muhammad sebagai leader dan manajer. Sehingga saya memandang Muhammad dalam arti pribadi seutuhnya adalah manusia yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Orang Yahudi dan Nasrani nggak terima. Ini dalam seminar itu dikatakan. Orang membunuh 100 orang yang paling berpengaruh di dunia. Bahkan Nabi Muhammad SAW diberikan satu dalam bukunya. Dia membutuhkan waktu 28 tahun penelitian untuk menyelesaikan buku tersebut. Pada saat dia presentasikan bukunya di Anda, dia dicemooh, diejek dan dikorupsi. Mereka mempertanyakan kenapa menempatkan Nabi besar Muhammad sebagai orang yang paling berpengaruh di dunia dipalingkan satu. Michael Hart menjawab, Nabi Muhammad berdiri tegak sendirian di Mekah pada tahun 611 dan menyatakan ke semua orang di sana saat itu, aku adalah Nabi dan utusan Allah. Hanya 4 orang yang percaya pada beliau saat itu, sahabatnya, istrinya, dan 2 orang anak kecil. Tapi lihatlah sekarang,
setelah lebih dari 1400 tahun, pengikut beliau, umat muslim di seluruh dunia sudah mencapai lebih dari 1 miliar orang dan akan terus bertambah. Jadi Nabi Muhammad jelaslah bukan pembohong, karena kebohongan tidak akan pernah bertahan setelah lebih dari 1400 tahun. Dan Anda tidak akan pernah mampu membohongi 1 miliar manusia. Cobalah renungkan, setelah semua yang terjadi selama ini, ratusan juta umat muslim ini tidak pernah ragu untuk mengorbankan jiwa raga mereka jika ada yang coba menodai nama baik Nabi mereka yang tercinta tersebut. Setelah itu, yang ada hanyalah heningan yang mencegah dan lama diadu tujuan tersebut. Bapak Ibu sekalian, orang Yahudi dan Nasrani itu bicara tentang kesetaraan itu hanya omdo. Kemarin sore Pak Haji, kami ada seorang anggota baru pengajian lewat Zoom tiap subuh Pak. Salah satu namanya Ibu Nila Silviawati. Dia dulunya besar di San Francisco. Sekarang dia udah pindah ke Jakarta. Waktu saya katakan saya di Palembang, Pak Bangun, dia ngomong, ada sepupu saya di situ. Di mana? Di Yayasan Islam Terpadu Al Furqon, namanya Emil Rosmali. Ya, ternyata sepupu Pak Emil, Ibu Nila itu. Dia baru akan ikut insya Allah besok pagi, ikut tadarusan kita. Dia cerita, ketika kawan-kawan ngomong, kenapa kembali ke Indonesia? Amerika itu namanya aja yang mengatakan dia pendekar demokrasi. Setiap hari kita-kita yang non-muslim itu selalu dihujat oleh mereka. Sangat rasis mereka itu. Dia ketika pergi ke pasar kadang jilbabnya ditarik. Dia kadang-kadang dilempar, disiram dengan air. Jadi mereka ngomong aja yang namanya kesetaraan macam dalam prakteknya enggak. Kenapa? Itu gambaran dari kelakuan Yahudi dan Nasrani. Mereka tidak akan pernah senang kecuali kamu ikuti mereka. Kalau Bapak dan Ibu sempat membuka YouTube, itu di situ ada seorang anak muda yang namanya Sabil Ahmad. Masya Allah luar biasa, beliau itu seperti Ahmad Didat dan seperti Zakir Naik, itu setiap hari berusaha menjelaskan tentang Al-Quran kepada orang di Amerika. Bahkan masjidnya itu Pak Bangun luar biasa, menyediakan Al-Quran terjemahan bahasa Inggris untuk dibagi-bagikan gratis kepada siapa saja yang datang ke masjid itu. Dan mereka menjelaskan, alhamdulillah pelan-pelan, dan mungkin ini menjelang kiamat barangkali ya, karena Rasul menjanjikan bahwa menjelang kiamat Islam itu akan jaya. Tapi waktunya nggak lama, 6 atau 7 tahun gitu ya. Sekarang banyak sekali di Amerika itu orang-orang non-Islam, non-Muslim itu datang ke gereja dan belakangan bersyahadat. Kalau Bapak dan Ibu rajin buka YouTube, banyak sekali itu kejadian-kejadian seperti itu. Termasuk Sinead O'Connor, penyanyi lagu Nothing Compares to You itu, ternyata itu sudah muslimah beberapa tahun yang lalu. Dan dia dikuburkan dalam keadaan muslimah. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang sayang betul kita kalau ditanya tentang Rasul, banyak yang nggak tahu bahwa beliau lahir 7 bulan dalam kandungan ibunya, ayahnya wafat. Beliau lahir di tahun Gajah 12 Rabiul Awal 13 tahun sebelum Masehi, atau sebelum Hijrah maaf, atau 20 April 571. Kemudian disusukan oleh ibunya, kemudian oleh Suhaibah dan Halimatus Sa'adiyah sampai usia 5 tahun. Kemudian dikembalikan pada ibunya, dirawat oleh ibunya. Ketika berusia 6 tahun ibunya wafat. Jadi beliau sudah yatim piatu ketika umur 6 tahun. Umur 6 sampai 8 tahun beliau dipelihara oleh kakeknya. Umur 8 tahun kakeknya juga meninggal, sehingga akhirnya dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Usia 12 tahun beliau tahu diri membantu pamannya, ikut beternak, ikut berdagang sampai ke negeri Syam. Syam itu mungkin Yaman sekarang gitu ya. Nah, di tengah jalan bertemu dengan pendeta yang mengatakan bahwa dia melihat tanda-tanda kenabian pada diri Rasulullah, mengatakan pada Abu Thalib. Pertama Abu Thalib mengatakan ini anaknya. Kata Bukhairah, tidak, ini bukan anak kamu, ini ponakan kamu. Dan dia melihat tanda-tanda kenabian apa?
ketika Rasul berjalan dengan pamannya itu nggak pernah kena cahaya matahari karena dilindungi oleh awan. Dan di antara dua pundaknya ini katanya ada satu tanda daging yang memerah, dan itu tanda kerasulan. Kalau Rasul tetap pergi ke Yaman, ke Syam, dikhawatirkan akan dibunuh oleh Yahudi dan Nasrani. Karena mereka sampai saat terakhir pun masih nunggu nabi dari golongan mereka. Tapi Allah mengatakan tidak ada lagi nabi setelah Muhammad. Nah, Rasul terlahir di satu tempat yang dikenal dengan negeri yang jahil. Anak perempuan lahir pada saat itu dibunuh. Karena anak perempuan dianggap tidak membawa kehormatan keluarga. Saat itu Rasul lahir seperti itu. Sehingga beliau sering merenung kenapa orang di Mekah itu hobinya berantem, hobinya bunuh-membunuh. Nah, beliau sering bertahanuts, sering merenung di Gua Hira sampai sejak berusia 35 tahun, dan saat beliau berusia 40 tahun, beliau diangkat menjadi seorang Rasul. Dan beliau menyebarkan Islam 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah. Beliau diwafatkan Allah kembali tanggal 12 Rabiul Awal 10 Hijriah 8 Juni 632. Coba Mul, lihat Mul. Lahir 571, meninggal 632. Berapa umur beliau? 61 kan? Tapi kenapa disebutkan 63? Karena dasar hitungannya adalah Hijriah. Jadi kalau umur Pak Aga sekarang 68 atau 60, kalau dihitung Hijriah itu tambah 2 tahun minimum, karena setiap 30 tahun bergeser 1 tahun. Pak Bangun dengan saya sekarang umur Hijriahnya kayak umur Masehi 63, tapi umur Hijriahnya sudah 65. Sudah di akhir-akhir semua kita ini. Nah, jadi memang kalau Hijriah itu pergantian waktunya dari Asar ke Maghrib. Kalau Masehi pergantian waktunya jam 00. Nah, dalam hitungan Masehi itu disebut dengan tahun matahari, 365 hari seperempat. Nah, kalau Hijriah itu hitungannya bulan. Kalau tahun matahari itu 365 seperempat, kalau Hijriah 355. Makanya beda 11 seperempat setiap tahunnya. Tapi karena susah ngitung seperempat, biasanya seperempat itu digenapkan 4 tahun sekali. Nah, itu dititipkan di bulan Februari. Makanya tahun-tahun yang habis dibagi 4, Februarinya 29. Yang lahir tanggal 29 Februari, ulang tahunnya 4 tahun sekali. Tahun Kabisan, betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang pertanyaannya, bagaimana pengamalan kerinduan pada Rasul itu? Kan tidak cukup hanya omong-omong saja. Alhamdulillah Pak Bangun, jadi kami di samping tadarusan itu tiap hari, itu kita juga membahas beberapa buku-buku yang terkait dengan Fiqhus Sunnah, Riyadhus Shalihin, termasuk salah satunya yang nanti akan share di sini 1000 amalan sunnah yang dilakukan Rasulullah SAW. Jadi kalau kita bicara tentang rindu Rasul, tidak cukup hanya omongan sebetulnya, tapi marilah kita menjadi seorang umat yang nantinya akan diakui Rasul sebagai umatnya, yang nantinya akan mendapatkan syafaat di hari kemudian nanti. Bagaimana caranya? Atimullah wa atir Rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah dan Rasulnya supaya kamu diberi rahmat. Kami akan membacakan Al-Quran kepadamu Muhammad, maka kamu tidak akan lupa, kecuali kalau Allah menghendaki. Sesungguhnya Dia mengetahui yang terang yang tersembunyi. Sanukri'uka fala tansa illa masya Allah. Jadi Rasulullah itu dikatakan seorang yang cerdas, dibacakan Al-Quran kepadanya, beliau tidak lupa. Kalau bahasa spionase itu, ingatan Rasul itu fotografis. Kalau bahasa modern sekarang Pak Mul, ketika Malaikat Jibril membawa wahyu ke Rasulullah, diinsert ke dalam qalbu Rasul. Jadi langsung ada dalam qalbu Rasul. Nah, kalau kita bicara tentang kerinduan Rasul, apa kata Al-Quran? Katakanlah, Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah Muhammad. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
surah Ali Imran ayat 31. Kemudian Rasul mengatakan, taraktu fikum amrayni man tamasakum bihima lan tadilu abada, kitabullah wa sunnatur rasul. Aku tinggalkan padamu dua perkara, apabila kamu berpegang kepadanya, niscaya engkau tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Dua hal tersebut adalah Al-Quran dan Sunnah. Dan beliau juga berpesan, balighu anni walau ayat. Tadi dalam petikan video klip tadi dikatakan, kalau para nabi disebut dengan namanya, untuk Rasul khusus Allah memanggil dengan ya ayyuhan nabi. Antara lain termasuk rukun khutbah Jumat, ya Pak Mukarram ya. Sebelum menutup khutbah itu biasanya khatib membacakan ayat ini. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang yakin, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Untuk jadi catatan kita bersama bahwa solawat itu bukan sekedar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah Allahumma shalli ala Muhammad, tapi ada keinginan yang kuat, azam dalam hati kita untuk mengikuti perilaku Rasul. Karena percuma saja kita bersolawat kalau perilaku kita jauh dari yang dituntun oleh Allah lewat Rasulnya. Karena kata Siti Aisyah tadi, akhlak Rasul adalah Al-Quran. Jadi saya dan kita semua, marilah kita menggunakan sisa usia kita untuk mempelajari Al-Quran dengan sebaik-baiknya, kemudian melihat contoh bagaimana Al-Quran itu diamalkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang barangkali mungkin layak kita sebut sebagai rindunya kita kepada Rasulullah, rindunya kita pada Rasul nanti akan menerima kita sebagai umatnya yang setia, pengikutnya yang setia, yang benar sesuai dengan Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, silakan nanti dicari bukunya. Pertama karangan Syekh Abdullah Juisan, Teladan Amalan Sunnah Rasulullah dari bangun hingga tidur lagi, diterjemahkan oleh Umar Aziz, serta buku karya Khalid Al-Husainan 1000 Amalan Sunnah Sehari-hari, diterjemahkan oleh Ustadz Nur Alim Abu Farhan LC. Antara lain, ini saya kutipkan beberapa karena waktu. Pertama, ketika hendak tidur dan bangun dari tidur. Dari Abu Zar radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW apabila hendak tidur di malam hari, beliau membaca Bismika Allahumma amut wa ahya, atau Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya Allah, dengan asmamu kami hidup dan dengan asmamu kami mati. Dan apabila bangun dari tidur, beliau membaca Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kami akan kembali dari kemudian nanti. Bapak Ibu sekalian, ketika mengucapkan Bismika Allahumma ahya Bismika amut, itu renung-renungkanlah. Jangan-jangan itu tidur kita yang terakhir. Makanya Rasulullah mengajarkan kita sebelum tidur kita harus banyak-banyak membaca ayat Al-Quran. Antara lain Al-Fatihah, 3 surat ayat terakhir Al-Baqarah, ayat kursi, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 3 kali. Kemudian berdoalah, mohon ampunlah pada Allah, karena boleh jadi itu adalah tidur yang terakhir. Kalau saya dan kita semua mau tidur itu menyadari bahwa itu hidup yang terakhir. Kalau masih hidup bapak ibu kita, mungkin kita akan datangi, ayah, bunda, ampuni ayah anakmu ini, karena ridha Allah tergantung pada ridha engkau. Seandainya aku diwafatkan Allah malam ini, ampuni segala salahku kepadamu ya ayah bunda. Begitu juga dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita. Kalau tahu malam itu malam yang terakhir. Makanya Rasul mengatakan pada Umar bin Khattab, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu ingat mati dan mempersiapkan. Karena kita nggak tahu kapan kita akan diwafatkan Allah. Tapi yang jelas Al-Quran mengatakan kullu nafsin zaikatul maut. Makanya kalau dibangunkan Allah di pagi hari, kita disuruh Rasul untuk bersyukur, alhamdulillahillazi. Karena nggak semua berkesempatan untuk bangun lagi.
Kemudian yang kedua, ini yang kecil-kecil aja Bapak Ibu sekalian yang mungkin mudah kita praktekkan sehari-hari dalam rangka mengimplementasikan kerinduan kepada Rasulullah, mengikuti sunnah-sunnahnya. Ketika masuk dan keluar WC, alhamdulillah di WC-WC kita ada dipasang itu. Ketika masuk WC kan sunnahnya kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Nah, ketika masuk WC dengan kaki kiri itu disunahkan untuk berdoa. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Sederhana sebetulnya, tapi kita harus praktekkan itu. Ngomong Pak Rudi, kadang-kadang saya iri lihat orang-orang Kristen ya. Mereka kalau mau makan itu ada yang memimpin doa. Kita kadang-kadang kalau lapar di pesta itu kadang-kadang sambil marah sama tuan rumah karena lamunnya nyuruh makan. Itu makan tidak tahu ngomong apa-apa lagi. Bahkan sunnah Rasul dilanggar. Standing party itu bukan budaya Islam sebetulnya. Karena Islam itu kalau makan, tuntunan Rasul adalah duduk. Minum dengan tangan kanan, makan dengan tangan kanan. Tapi kalau kita lihat di pesta kita sekarang apa yang terjadi? Orang terpaksa berdiri. Kenapa nggak disediakan tempat duduknya? Terus Rasul mengisyaratkan makan itu secukupnya. Perut kita itu sepertiga padat, sepertiga cair, sepertiga gas. Tapi kalau di pesta, kalau kita juga makanannya lemak, dimbek segala-galanya. Tapi kenyataannya apa? Banyak yang tersisa. Al-Quran mengisyaratkan innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu perbuatan syaitan. Makanya syaitan lebih kafur, surah Bani Israil ayat 27. Dan setan itu sangat kafir kepada Tuhannya. Nah, kita nggak sengaja dituntut seperti itu. Nah, kalau keluar WC dikatakan dengan kaki kanan sambil berdoa, ufranak alhamdulillahillazi ashaba anil azza wa afani. Mohon ampunanmu ya Allah, segala puji hanya bagimu yang telah menghilangkan kotoran dariku dan menyehatkan. Hebat kan Rasul mengajarkan sebetulnya. Dan kalau ini kita praktekkan, insya Allah kita akan seperti Rasul. Rasul itu sakit hanya menjelang meninggal. Kenapa? Beliau menjalani hidup sesuai dengan tuntunan Allah. Semua betul-betul implementasi dari allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Nah, yang ketiga, bersiwak, gosok gigi. Walaupun mau ngomong ya Pak Mukarram, kalau menurut saya tidak harus siwak itu betul sebetulnya. Karena di Indonesia kita ganti dengan sikat gigi. Karena kadang-kadang bersiwak itu jadi ada timbul juga agak, bahasa Padangnya itu uju, agak sombong, pecah itu yang paling bersih dibanding yang lain kemana-mana. Nah, kadang-kadang kalau orang nggak ngerti itu nggak bisa salah paham. Sama seperti makan, Rasul itu mengajarkan makan itu dengan tangan telanjang. Bersihkan tangan ini, makan. Setelah makan, sela-sela jari itu dijilat. Nah, kalau anda ngerti, joroknya apa? Padahal ilmunya apa? Setelah makan ternyata Allah mengeluarkan zat-zat untuk membunuh racun lewat tangan kita ini. Makanya sebaik-baik makan dengan tangan sendiri. Sendok gimana? Sendok banyak yang pakai walaupun sudah dicuci. Tapi kalau orang nggak ngerti juga gitu, oh joroknya apa itu? Makanya kita harus dididik sebetulnya sunnah Rasul. Lalat itu bersih apa kotor Pak? Kotor. Tapi Rasul mengajarkan gimana? Kalau makanan kamu, minuman kamu dihinggapi oleh lalat, kalau dia dalam minuman, tenggelamkan dia. Kenapa? Di sayap sebelah kiri itu terdapat penawar terhadap racun yang bawahnya. Nah, lalat ini kan hidupnya di daerah yang kotor. Tapi kalau ditenggelamkan, itu jadi netral. Tapi kalau kita tidak berilmu, kalau lalat masuk situ kita buang, rugi kita sebetulnya. Tapi Rasul katakan tenggelamkan. Kenapa? Ya itu tadi, dalam sayapnya sebelah kiri itu ada penawar racunnya. Nah, bersiwak ini memang untuk membersihkan, karena memang khususnya kita mungkin masih banyak makan makanan yang hawanya nggak bagus gitu ya. Di Indonesia ini kan pete sama jengkol itu terkenal itu. Ada yang sukanya jengkol, ada yang sukanya pete. Nah itu kalau pagi-pagi lupa gosok gigi, kapan ngomong amin, tenaga sebelah kita itu pening kan? Islam mengajarkan kita bersih. Makanya berwudu itu bukannya sekedar istinja, tapi bahasa berwudu itu adalah taharah, mensucikan. Semuanya kita sucikan.
Nah, dia ada beberapa tempat yang disunahkan kita untuk bersiwak, gosok gigi sebelum berwudu, menjelang sholat wajib atau sunnah, masuki rumah, bangun tidur, dan seterusnya. Tapi intinya adalah kita mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu bersih benar loh. Beliau selalu menjaga wudunya. Kita mungkin enggak. Nah, setiap berwudu sebetulnya disunahkan untuk bersiwak. Bahkan sunnah ketika wudu itu juga sebetulnya kan baru orang barat yang ngomong Pak Haji bahwa ternyata istinsya itu menyebabkan diri kita terhindar dari sinusitis. Tapi masukkan banyu itu sampai terasa pecah. Ada sengatan di ujung hidung ini. Betul-betul dihirup sampai kayak orang kalau berenang minum banyu ya kan agak sakit ini nih. Nah kayak gitu. Kemudian dengan tangan kanan masukkan ke hidung, kemudian diistinsyar, dibuang dengan tangan kiri. Bagus kalau diulang 3 kali. Insya Allah katanya terbebas dari penyakit sinusitis. Nah, berikutnya sholat sunnah setelah berwudu. Nah kalau kita jaga wudu, banyak sholat sunnah kita Pak. Kalau kita jaga wudu, batal wudu lagi. Sering kita sholat itu. Suatu waktu Rasulullah bertanya kepada Bilal ketika beliau Isra Mi'raj, konon kabarnya mendengar suara sendalnya Bilal. Masing-masing kita ini kalau suara sendal itu kita baca tahu ini siapa yang jalan ini, betul nggak Pak? Suami istri lah di rumah, siapa ini siapa yang jalan ini? Kenapa? Masing-masing punya ciri khas ketika jalan. Nah ketika ditanyakan sama Bilal, ternyata amalan yang dilakukan oleh Bilal sehingga beliau dimasukkan ke dalam surga adalah beliau setelah wudu selalu sholat sunnah 2 rakaat. Jadi kita pun sebetulnya memang kalau memperhatikan itu, kalau datang ke masjid seharusnya tidak on time, harusnya sebelumnya, sehingga kita bisa menjawab tahiyatul masjid, kita bisa menjawab azan, kita bisa qobliyah kalau memang ada qobliyahnya. Bukan cuma datang setelah imam takbiratul ihram, kita nggak dapat hikmahnya. Nah jadi sholat sunnah setelah berwudu itu sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya qiyamul lail. Kalau qiyamul lail di bulan Ramadan itu sholat tarawih, di luar Ramadan betul-betul sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ya wasakarabuka maqama mahmuda, kata Al-Qur'an, bahwa dengan sholat tahajud itu derajat kita akan terangkat ke tempat yang tinggi. Puasa yang paling afdol setelah Ramadan adalah puasa Muharram, dan sholat yang paling afdol setelah sholat fardu adalah sholat malam. Nah, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya sholat witir. Ternyata Rasulullah memang merutinkan itu. Bisa 1 rakaat, bisa 3, bisa 5 atau 7, pokoknya ganjil sebelum tidur. Berikutnya tidak meninggalkan sholat duha 2 rakaat. Bagi sebagian ulama dikatakan sholat isyraq, sholat syuruk itu disebut dengan permulaan duha. Tapi syaratnya kita sholat di masjid berjamaah, nunggu sampai matahari terbit, kemudian setelah sekian menit kemudian kita baru sholat sunat syuruk itu. Tapi syaratnya di masjid. Jadi kalau habis subuh, kalau nggak ada pengajian, kita ngaji-ngaji dewek harusnya tunggu sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat. Boleh diteruskan nanti sampai 4, 6, 8. Waktunya juga menurut Pak Hidayat juga boleh sampai menjelang waktu zuhur. Tapi yang terbaik sholat duha itu ketika matahari sepenggalan naik. Itu juga dipakai dasar bagi orang-orang ketika melontar Pak Aga. Waktu yang terbaik adalah waktu duha. Walaupun dulu-dulu gara-gara pengen mencari waktu yang terbaik, terjadi dulu tragedi dulu yang bibit-bibitan itu kan. Berikutnya lagi, siap berpuasa setiap pertengahan bulan yang disebut dengan Ayyamul Bid, 13, 14 dan 15 setiap bulan Hijriah. Makanya saya sering tiap kali sharing ini nyinyir nanya tanggal berapa hari ini, karena biasanya jawab ya Pak Aris ya menjawabnya tanggal Masehi. Karena yang dimaksud itu harusnya Hijriah. Jadi kalau
bulan ini, pekan depan itu mulai dari Jumat, Sabtu dan Ahad. Nah, kalau kita terapkan dari mulai Senin puasa, besok kan tanggal 9, ya kan? Hari Kamis tanggal 12, 13 Jumat, 14 Sabtu, Ahadnya 15, Senin lagi. Jadi kalau kita praktekkan itu luar biasa, kita akan banyak sekali bisa berpuasa di luar Ramadan. Sungguh cukup bagimu berpuasa selama 3 hari dalam setiap bulan, sebab kamu akan menerima 10 kali lipat pada setiap kebaikan yang engkau lakukan. Karena itu maka puasa Ayyamul Bid sama dengan berpuasa seperti setahun penuh. Karena semuanya dikali dengan 10 kali. Berikutnya, sabar dalam menghadapi musibah. Dalam Al-Quran dikatakan kalau ada musibah haruslah mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, karena sesuatu segala milik Allah dan akan kembali kepadanya. Niscaya Allah akan berikan ganti yang lebih baik daripadanya. Saat Abu Salamah wafat, Ummu Salamah berkata, siapakah di antara orang Islam yang lebih baik dari Abu Salamah? Namun dia tetap mengucapkan doa sebagai bentuk ittiba kepada petunjuk Nabi. Ternyata Allah memberikan ganti yang lebih baik untuknya, karena yang menikahinya setelah dia jadi janda adalah Rasul sendiri. Berikutnya sunnah Rasul adalah menuliskan wasiat. Nah, ini mungkin banyak di antara kita memang kurang perhatian ya Pak Habib ya. Termasuk wasiat tentang harta kita. Harusnya harta kita tuh tertulis kalau kita memang mau meninggalkan untuk keturunan nanti seperti apa pembagiannya. Dalam Islam memang sudah ada sendiri hukum mewaris, walaupun nggak semua kita paham ya Pak Mukarram ya. Nggak ada salahnya mungkin suatu waktu nanti BPN mungkin meng-create Pak Mukarram, kita bikin pelatihan mewaris itu di sini suatu waktu nanti, karena banyak yang nggak kurang paham tentang itu. Abu Hurairah berkata, kekasihku Muhammad berwasiat dengan 3 hal: puasa 3 hari setiap bulan, mengerjakan sholat duha 2 rakaat, serta tidur setelah melaksanakan sholat witir. Berikutnya lagi, berdoa ketika mengenakan pakaian. Luar biasa memang Islam mengajarkan. Apapun sebetulnya selalu kontak dengan Allah. Implementasi dari allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Semuanya diatur. Menggunakan pakaian pun berdoa. Kemudian sebelum makan berdoa, setelah makan pun juga berdoa. Nanti mungkin saya kirimkan ke grup nanti beberapa materi ini. Nggak mungkin Bapak Ibu nggak perlu catat. Nah, kemudian berupaya memaksimalkan membaca dan mentadaburi Al-Quran. Jangan lewatkan 1 hari pun tanpa mengkaji Al-Quran. Paling tidak baca beberapa ayat, baca maknanya, usahakan memahaminya. Kalau bisa ya belajar tafsir. Sekarang banyak pola tafsir dengan menggunakan online. Saya ikut metode tamyiz itu ya sampai level 7 waktu itu. Mulai dia mengenal huruf dalam Quran itu bukan ABCD, bukan alif ba ta sa jim ya Pak. Tapi huruf itu kumpulan kata-kata yang bermakna ulaika, bi, haza dan seterusnya. Itu ada 26 huruf dalam Al-Quran itu yang kalau kita pelajari itu 26% dari Al-Quran itu bisa kita pahami. Innallaha, inna, ulaika, zalika, itu disebut dengan huruf dalam Al-Quran yang artinya berbeda-beda. 26 huruf. Nah, di samping itu kita pelajari ayat-ayat Al-Qurannya. Dengan metode tafsir akan ketemu nanti dengan yang namanya isim, akan ketemu yang dengan namanya fi'il, yang insya Allah akan membuat kita lebih memahami ayat Al-Quran. Dan kalau lebih memahami, ketika imam membaca, kita akan bisa mengikuti dengan baik. Berikutnya sedikit lagi, mengikuti bacaan muazin. Nah, ini ternyata kebaikannya luar biasa. Setelah muazin membacakan panggilan sholat itu, kita juga disunahkan untuk berdoa, Allahumma rabba hazihi da'wati tammah. Itu ternyata ketika membaca doa itu berpeluang untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Makanya memang kalau kita pengen menjalani hidup yang benar mengikuti Rasulullah, kelihatannya memang harus men-spare waktu yang lebih.
Jangan datang ke masjid itu waktu udah mepet, jauh sebelumnya. Sehingga kita bisa mendapatkan beberapa kebaikan. Menjawab muazin membacakan itu aja ada kebaikan-kebaikannya. Berikutnya lagi, sholat sunnah rawatib. Yang saya catat sholat sunnah rawatib itu ada 12. 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 6, 2 setelah maghrib, 8, 2 setelah isya, 10, 2 sebelum subuh, 12. Itu ternyata diriwayatkan dari Aisyah bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menetapi 12 rakaat dalam sehari semalam, niscaya akan masuk surga. Dan Rasul menyebutkannya seperti sunnah rawatib yang beliau lakukan. Hadis riwayat An-Nasa'i disahihkan oleh Al-Albani. Yang paling ditekankan dari 12 rakaat tersebut adalah 2 rakaat sebelum subuh. Karena Nabi bersabda, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau Bapak dan Ibu sempat sholat di Masjid Baitur Rahman di Poligon, itu tulisnya gede-gede itu Pak Habib. Sesungguhnya sholat rakaat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia seisinya. Kalau paham. Berikutnya melaksanakan amalan sunnah di rumah. Jadi memang ada orang yang kalau sholat sunnah itu nggak pernah di masjid, dia Pak agak di rumah dulu. Dia datang ke masjidnya khusus untuk soal fardu 5 waktu itu. Kalau sunnahnya di rumah. Kalau Rasul kadang rumahnya dekat dengan masjid, memang iya. Kalau kita kadang-kadang kalau dipraktekkan betul seperti itu sering ketinggalan. Ada jemaah kami di Macan Kumbang itu selalu terlambat datang. Ketika ditanya kenapa terlambat, karena dia menerapkan sunnah ini, sholat sunnah tadi di rumah. Sementara rumahnya cukup jauh dari masjid, sehingga dia datang kadang-kadang sudah rakaat kedua kalau subuh itu. Yang jelas sholat sunnah itu sebaiknya di rumah, yang di masjid itu sholat fardu. Berikutnya memelihara anak yatim. Nah ini jelas, ini sampai dalam Al-Quran dikatakan orang yang tidak peduli pada anak yatim dan fakir miskin disebut sebagai pendusta Islam. Ra'aital ladzi kadzibu biddin. Berikutnya lagi, sedikit lagi, mengunjungi orang sakit. Nah ini juga termasuk sunnah yang didikan Rasulullah SAW. Barang siapa menjenguk orang sakit, dia tetap berada di Ghurfatul Jannah hingga kembali. Sahabat bertanya, apakah Ghurfatul Jannah itu Rasul? Beliau menjawab, kebun-kebun surga yang sedang berbuah. Itu termasuk hak sesama muslim. Kalau sakit, datangi, kunjungi. Sholat sunnah antara maghrib dan isya. Kalau saya tangkap yang ini Pak Habib, sebetulnya kalau kita sholat maghrib isya itu karena waktunya pendek, sebaiknya nggak meninggalkan masjid. Di sholat sunnah, sholat wajib fardu 3 rakaat, kita berwirid atau berdoa atau mengaji sampai nunggu isya baru pulang nanti. Kelihatannya itu esensi dari hadis ini. Jadi sebaiknya memang kalau sholat maghrib dan isya itu jangan pulang ke rumah karena waktunya mepet sekali. Mengucapkan salam, nah ini juga sebetulnya ada etikanya. Kalau dalam satu majelis sebaiknya kalau kita datang terlambat tidak usah salam lagi. Karena orang sudah sibuk dengan melakukan pengajian. Kalau menjawab salam itu kan wajib. Menyampaikan salam hukumnya sunnah. Jangan sampai setiap yang masuk assalamualaikum semua terpaksa menjawab kan, karena wajib menjawabnya. Yang terbaik gimana? Datanglah pada waktunya. Sehingga belum mulai acara kita sudah saling salam-salam. Jangan sampai mulai acara kita baru menyampaikan salam. Nah, wajah yang berseri-seri dan selalu tersenyum di depan orang lain. Apapun persoalan kita, jangan sampai berwajah kecut di depan orang lain. Bapak sekalian, sedikit lagi, dalam hidup sehari-hari tentang Rasulullah yang luar biasa. Beliau ikut bekerja dengan istrinya, membantu istrinya. Bahkan sebetulnya dalam Islam itu yang masak itu sebetulnya lanang. Restoran sama hotel yang hebat itu kokinya laki apa perempuan? Laki-laki. Jadi sebetulnya tugas masak itu tugas lanang sebetulnya. Cuma di Sumatera Barat khususnya dan mungkin di Indonesia pada umumnya seolah tugas masak itu tugas betina. Padahal itu tugas lanang. Kalau kenapa ibu-ibu yang sibuk? Ibu-ibu berusaha meraih ridho Allah lewat suaminya. Dibantu suaminya sebetulnya. Harusnya masak itu lanang. Saya SMA dulu diajar masak oleh ibu. Kenapa harus pindah dari rumah?
kos dewek gitu ya, dia harus baca masak minimum masak yang sederhana. Nah Rasulullah itu ketika di rumah itu azan gitu ya, beliau pergi ke masjid, setelah itu balik lagi untuk membantu istrinya. Bahkan ketika tidak ada yang dimasak, beliau berpuasa. Dan ngomong-ngomong kalau bicara tentang Rasul seperti yang dicontohkan oleh Pak Edi Dayat tadi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ternyata di ucapan salawat yang kesekian itu yang turun cuma air mata saja. Jadi kita memang harus banyak-banyak bersolawat dengan artian meniru perilaku Rasulullah SAW, bukan hanya sekedar omongan saja. Nah terakhir, bagaimana agar amalan sunnah Rasul itu bisa konsisten? Tetap kembali kepada sumber hukum yang utama, yaitu Al-Quran. Bacalah, pelajarilah, pahamilah, berusaha untuk memahaminya dengan juga belajar bahasa Arab. Kemudian syiarkan, sebagaimana yang Pak Haji berusaha menggiatkan ini dengan pola tadabbur kita yang dilaksanakan sekali sebulan. Mudah-mudahan Rasulullah SAW berkenan memberikan syafaatnya buat kita. Pak Agus, tolong suaranya keluar ya. Kata Nabi, ada telaga haud dan kalian akan minum di sini. Siapa yang minum dari sana ya Rasulullah? Ikhwani, saudaraku akan minum di sini. Kami kata ya Rasulullah, antum ashab, kalian sahabat. Kalian sahabat yang akan minum nanti di sini. Ikhwani, siapa itu ya Rasulullah? Amanu bi wa lam yarawni. Mereka beriman kepadaku padahal tak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita termasuk di sana. Apabila sahabat jarak kita dengan dia 1439 tahun yang lalu jarak kita dengan dia. Dia juga memikirkan kita. Patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya. Sahabat berkata, engkau punya doa, kau doa sekali neraka mereka dengan tanah, kau doa sekali saja mati mereka ya Rasulullah. Mintakan doa itu ya Rasulullah. Sekali saja kau berdoa ya Rasulullah, akan mati mereka semua. Kata Rasulullah, tidak, doa itu aku simpan. Untuk siapa? Untuk kalian nanti di padang mahsyar. Aku simpan doa itu, syafaat li ummati. Dia pikirkan kita 14 abad yang lalu. Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya share pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita termasuk umat yang diakui Rasulullah SAW sebagai pengikutnya. Mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita nanti termasuk hamba-hamba Allah yang dituntun Rasulullah, dibimbing Rasulullah melangkah bersama menuju surga yang dijanjikan Allah Taala. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumarhum. Para bertakwa itu nanti masuk dalam surga secara bersama-sama. Mudah-mudahan yang masuk surga itu adalah kita, pasangan kita, anak kita, bapak dan ibu kita, keluarga kita, seluruh kaum muslimin dan muslimat, sehingga di hari kemudian nanti kita termasuk golongan hamba-hambanya yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf pada yang keliru, pada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.